Assalamualaikum Sobat Football United. Review drama 7 gol di Copenhagen. Sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary. Yang belum bergabung bisa bergabung di kesempatan yang lainnya. Oke. Manchester United menderita lagi-lagi kekalahan ya di Champions League, di mana Manchester United sudah sempat unggul 2 kali. Ini sama situasinya ketika Manchester United kalau nggak salah menghadapi Galatasaray kan juga demikian ya. Dan akhirnya sama-sama kalah. Manchester United saat ini berada di peringkat paling bawah di grup A sampai dengan sejauh ini sudah 4 pertandingan, masih ada 2 lagi. Ini juga merupakan 9 kekalahan di 17 pertandingan terakhir dari Manchester United. Tapi dari angka-angka itu semua, kalau melihat betul apa yang tadi terjadi di pertandingan, yes, 2 gol terakhir dari FC Copenhagen di ujung babak kedua, ada kesalahan dari pemain Manchester United. Gol penyama kedua kan menurut gua konsentrasi, koordinasi. Nampak Diogo Dalot telat untuk menutup pemain dari Copenhagen. Tapi gue juga melihat bukan hanya Diogo Dalot, gue melihat memang bagaimana koordinasi di lini belakang dari crossing yang mereka lakukan, lalu juga bagaimana pemain-pemain lain yang mampu menarik perhatian dari pemain belakang Manchester United. Konsentrasi juga yang sudah turun karena Manchester United tampil dengan 10 pemain tapi mereka tetap tidak tampil bertahan, mereka tetap ingin mencari kemenangan. Ini menguras fisik dan konsekuensinya adalah konsentrasi di menit terakhir. Dan ya, 2 gol terakhir itu menurut gue ada kontribusi dari kesalahan pemain Manchester United, utamanya lini belakang. Gol terakhir diawali dari kesalahan Raphael Varane. Dan ya, pemain berusia 17 tahun, Bargi kalau tidak salah namanya, dari Swedia, pemain yang dimasukkan di babak kedua, berhasil menjebol gawang Andre Onana 4-3 ya, 4-3. Tapi kalau dilihat dari 2 gol terakhir itu, ya ada kesalahan dan lain-lain. Tapi menurut gue, sumber dari segala sumber itu adalah kartu merah di babak pertama bagi Marcus Rashford. Itu menurut gue merubah jalannya pertandingan. Kartu merah di menit ke-42 ya. Itu merubah jalannya pertandingan dari Manchester United yang dari awal. Jadi gini, Manchester United datang ke Copenhagen itu dengan situasi tertekan. Kenapa? Karena mereka sudah meraih 2 kekalahan. Mereka harus menurut gua ya, mereka harus mengincar kemenangan. Mereka harus mendapatkan kemenangan sebenarnya di Copenhagen. Ada situasi di mana sebenarnya ini bisa menjadi tekanan. Tapi apa yang terjadi? Justru pemain Manchester United di awal pertandingan sampai dengan kartu merah Marcus Rashford di menit 42, mereka tampil bagus. Bahkan menurut gua tampil sempurna. Bagaimana tidak? Mereka tampil tenang, mereka tampil mendominasi, mereka tampil menguasai, lini belakang solid, lini depan tajam, memiliki banyak momentum, memiliki banyak peluang. Mereka bisa membuat permainan FC Copenhagen tidak berkembang di kandang sendiri. Situasi yang luar biasa menurut gue. Mereka unggul 2-0, mereka memiliki momentum, memiliki peluang. Pemain nampak sangat nyaman sekali. Segalanya nampak sesuai dengan rencana dari Manchester United. Sampai dengan situasi kartu merah yang tadi di live komentari gue sudah singgung ya. Kontroversial. Ya, kalau dilihat gambaran akhir, Marcus Rashford nginjek ankle dari Yalert, pemain dari FC Copenhagen. Tapi kalau dilihat dari gambar yang lebih besar lagi, tidak ada unsur kesengajaan. Marcus Rashford ingin menghalangi pergerakan Yalert dengan menggunakan kakinya, dan
Dia ingin menguasai bola yang ada di depannya, itu yang diinginkan oleh Marcus Rashford. Tidak beruntungnya adalah kakinya jatuh di titik yang tidak pas, yaitu adalah ankle pemain lawan. Sudah itu saja. Dan tadi di live commentary gue singgung, gue ambil dari beberapa komentator yang lain, artinya pundit seperti kayak Owen Hargreaves, seperti kayak Jamie Carragher. Mereka memiliki pendapat yang berbeda. Artinya mereka tidak berpikir ini bukan kartu merah gitu. Dan banyak lagi yang mengatakan kalau sebenarnya ini tidak kartu merah, ini terlalu keras hukumannya. Dan ya, setelah kartu merah itu ada situasi yang berubah. Ada sedikit konsentrasi yang turun menurut gua ya, dan juga mungkin mental dari pemain Manchester United turun sedikit yang mampu dimanfaatkan oleh FC Copenhagen. Turun menurut gua agak wajar karena memang kontroversial kartu merah tersebut. Dan setelahnya baru FC Copenhagen bisa, mereka mulai berkembang permainannya, mereka mendapatkan peluang dan ya mereka berhasil mengecilkan situasi menjadi 1-2. Lalu gol kedua dari FC Copenhagen, penalti yang juga kontroversial. Bagaimana ya tangan dari Harry Maguire ya, yang bergerak sedikit saja tapi itu sudah dianggap pelanggaran dan mendapatkan penalti. 2-2. Situasi 2-2. Ini situasi yang sebenarnya sangat berbahaya bagi Manchester United. Mereka 10 pemain, mereka sudah unggul 2-0, lalu mereka berhasil disamakan kedudukannya 2-2. Tidak lama kemudian lalu berakhirlah babak pertama. Di babak kedua ada pergantian, Christian Eriksen diganti oleh Sofyan Amrabat di awal babak kedua. Dan tadinya gue berpikir, wah ini berbahaya babak kedua nih. Bukan pastinya, ada kemungkinan besar Manchester United akan tampil di bawah tekanan, ya, tampil bertahan, ya kan. Lalu situasi mental karakter menjadi tanda tanya karena situasinya sangat tidak menguntungkan. Mereka terkena double impact dari situasi yang tidak, atau situasi kontroversi di atas lapangan di pertandingan yang seperti gue sebutkan di awal. Mereka punya tuntutan situasi, mereka harus menang. Tapi apa yang terjadi di babak kedua, justru Manchester United ini tampil berani, pemain tampil dengan nyali. Mereka tidak bertahan, mereka berani memainkan bola, mereka berani tampil possession, mereka ya tidak ragu-ragu untuk melakukan serangan ya, dan beberapa momentum berhasil mereka dapatkan. Lini belakang, lini tengah juga tampil secara mayoritas ya, itu solid. Mereka mampu menghalau serangan dari FC Copenhagen. FC Copenhagen bahkan dipaksa untuk terus banyak melakukan crossing dari samping. Kenapa? Karena lini pertahanan bagian tengah dari Manchester United sangat kuat. Bahkan Manchester United akhirnya berhasil unggul 2-3 melalui gol penalti dari Bruno Fernandes. Situasinya hampir mirip dengan momen atau situasi dari Harry Maguire, cuman kali ini menurut gue terlihat lebih telak ya, bagaimana pemain dari FC Copenhagen tangannya ngangkat hampir 90 derajat, dan penalti yang sangat sempurna dari Bruno Fernandes menipu penjaga gawang ke atas tajam 2-3. Nah, baru setelah itu Manchester United di menit ke-69 itu ya 2-3, dan gol selanjutnya ini terjadi di menit ke-83. Ada gap di mana Manchester United juga tidak tampil dengan total bertahan. Dan di live commentary gue singgung kalau kayaknya yang akan bisa jadi momentum atau situasi berbahaya bagi Manchester United adalah situasi fisik. Karena bagaimanapun Manchester United tampil dengan 10 pemain, tapi mereka tidak mau tampil ultra defensif ketika situasi 2-3 gitu loh. Bahkan Mason Mount yang diturunkan akhirnya menggantikan, itu setelah 3-3 ya, tapi bahkan tidak ada pergantian pemain. Semua pemain tetap dalam situasi yang sama. Sementara FC Copenhagen banyak melakukan pergantian, mereka memasukkan pemain-pemain yang ofensif, dan ya mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3, di mana seperti gue katakan tadi ya, proses golnya ada Diogo Dalot yang telat nutup, tapi bukan hanya Diogo Dalot yang gue perhatikan bagaimana organisasi pertahanan Manchester United nampak ada situasi tidak fokus, tidak konsentrasi 100%, ada miskoordinasi di sana.
dan besar gue curigai karena situasi fisik yang sudah menurun, bermain dengan 10 pemain. Setelahnya ada reaksi yang ingin dilakukan dengan memasukkan Mason Mount. Lalu justru di saat-saat akhir ya, di menit ke-87 Copenhagen berhasil membuat gol keempat, 4-3. Ada beberapa pertanyaannya, kayak kenapa tidak diturunkan pemain ini, kenapa tidak diturunkan pemain itu, kenapa Diogo Dalot tidak diganti oleh Sergio Reguilon contohnya. Ya menurut gua ada rencana-rencana, ada situasi yang jelas tim kepelatihan yang lebih tahu gitu loh. Tapi rencana mereka berhasil di awal pertandingan dan juga ketika Bruno Fernandes mampu membalikkan keadaan. Mereka berhasil rencananya menurut gua. Hanya saja ya, dan ini kan penyakit dari Manchester United di musim ini, bagaimana mereka terlalu mudah melepas keunggulan, bagaimana mereka tidak bisa konsisten dalam melakukan fokus utamanya di lini belakang, disiplin juga. Rafael Varane menurut gue ini menjadi salah satu pemain yang gue soroti di lini belakang. Bagaimana setelah dia masuk menggantikan Johnny Evans ya, ada semacam kayak situasi yang berbeda gitu loh di lini belakang Manchester United, terutama di babak kedua. Tapi gue tidak ingin terlalu banyak menyoroti individual pemain karena gue melihat bagaimana karakter, mental, nyali pemain luar biasa di pertandingan tadi. Mereka dalam tanda kutip dikerjain dengan situasi, keputusan-keputusan yang kontroversi. Tapi mereka nggak jatuh mentalnya dengan teror dalam tanda kutip atmosfer stadion juga. Mereka tetap tampil 10 pemain tambah lagi. Mereka tetap tampil mereka tidak tampil super defensif itu tadi. Cuman ya ada konsekuensi situasi fisik yang menurun. Ya, gue singgung di live commentary, gue katakan kalau ya ketidakberuntungan mau gimana, situasi Marcus Rashford, situasi gol dari penalti handsballnya Harry Maguire di babak pertama itu kan momentum penting, 2 gol itu. Bagaimana mereka yang tadinya sudah down bener loh, ketika mereka tinggal 2-0, FC Copenhagen tuh down. Ya gimana mereka permainnya tidak berkembang, mereka tertinggal 2-0, Manchester United bahkan setelahnya mendapatkan beberapa peluang kan, Rasmus Højlund 2 kali. Setidaknya yang gue inget, tendangan yang ditepis oleh kiper, lalu ada lagi yang sudah one on one menyamping karena tendangan kaki kirinya nggak pas, kaki dapat bolanya ya, kakinya nggak pas. Manchester United sangat nyaman gitu loh dengan situasi mereka sudah 2-0, dan di situ momentumnya kartu merah dari Marcus Rashford. Itu momentum besarnya di situ. Itu yang merubah banyak hal di pertandingan. Kesalahan pemain belakang Manchester United di gol ketiga dan gol keempat dari FC Copenhagen. Kalau ditarik ya dari semuanya awalnya dari Marcus Rashford, dari momentum itu yang kontroversi. Kartu merah tidak kartu merah di situ. Karena kalau ketika itu katakanlah tidak kartu merah, situasi akan sangat berubah menurut gue. Tidak seperti ini. Manchester United sangat-sangat menguasai, sangat nyaman. Rencana itu berhasil gitu loh. Sampai dengan menit ke berapa tadi Marcus Rashford? Menit ke-42. Tapi apakah ini menutup peluang dari Manchester United untuk bisa lolos? Kalau gue lihat situasinya ini dalam tanda kutip terbantu karena Bayern Munchen berhasil menang menghadapi Galatasaray. Dengan hasil ini Bayern Munchen sudah pasti lolos ya. Hanya saja tinggal 1 tiket lagi ini diperebutkan oleh FC Copenhagen, Galatasaray dan juga Manchester United. Manchester United sekarang paling bawah. Saat ini mereka tidak ada punya pilihan lain. Mereka harus mengalahkan lawan-lawan yang akan mereka hadapi, sekaligus juga berharap Bayern Munchen akan lagi-lagi nih menang menghadapi FC Copenhagen. Jadi peluang tertutup secara matematis tidak ya. Manchester United masih punya peluang. Tadi sebenarnya kalau menang itu situasinya akan sangat berbeda ya. Situasi tadi Manchester United menang karena Bayern Munchen berhasil menang menghadapi Galatasaray. Situasi tadi setelah 2-0 gue lihat Bayern Munchen kok belum unggul gitu loh. Bahkan setelah akhirnya mereka bisa unggul ketika Manchester United sudah 2-3, gue pikir ini situasi yang bagus gitu. Tapi ternyata apa mau dikata, again gue katakan ini ketidakberuntungan. Rencana secara taktis, secara teknis sudah dilakukan, nyali karakter dari pemain juga sudah keluar.
ya hanya saja fokus dan kesalahan-kesalahan individual yang tapi sekali lagi kalau gue menyoroti kesalahan itu ditarik lagi itu cuma awalnya dari Marcus Alonso. Anyway, inilah dinamika pertandingan ya di yang tadi yang sangat-sangat menarik sih dinamikanya menurut gue. Dan ya Indian tentu saja ini bukan hasil yang menyenangkan ya bagi fans Manchester United, bahkan bisa dikatakan mengesalkan ya hasil ini teman ya. Unik juga bagaimana hasil di atas lapangan justru banyak ditentukan dari layar ya kan, layar VAR maksud gue. Bagaimana lagi-lagi Manchester United harus menghadapi kontroversi seperti ini. But anyway, hasil sudah ada. Tidak ada pilihan lain, Manchester United harus bisa sapu bersih di 2 laga selanjutnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen yang sopan dan tidak spam ya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.